Sebelum videonya diputar, jangan lupa di like, subscribe, and share. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Ray. Aku mengikuti program Working Holiday Visa di Australia tahun 2017 akhir. Nah, kali ini aku mau berbagi pengalaman aku selama mengikuti program Working Holiday Visa atau WHV di Australia, yang mana aku yakin ini belum banyak yang dibagi sama teman-teman yang lainnya. Kenapa menurut aku ini penting untuk dibagi? Karena menurut aku ya, banyak teman-teman yang ikut WHV atau teman-teman yang ingin ikut WHV di Australia lebih memikirkan tentang bagaimana nanti dapat pekerjaan, gimana nanti bisa simpan uang, farm ini legit atau enggak, ataukah scam, seperti itu. Tapi sebenarnya teman-teman lupa untuk mempersiapkan fisik, yang mana ini menurutku jauh lebih penting. Kenapa menurutku ini penting? Karena buat apa kalau kita dapat duit banyak, tapi habis itu kita sakit, kita harus bayar bil rumah sakit yang sangat banyak, terutama di Australia ya, meskipun kalian punya asuransi, tapi kalau nggak di cover sama asuransi ya sama aja gitu, kita harus ngeluarin duit yang banyak. Mau kita nantinya kerja apapun di Australia, misal di bidang farm, di cleaning, di hotel sebagai housekeeping, menurutku kita penting ya untuk menjaga fisik kita, terutama berolahraga, karena dengan olahraga kita bisa punya stamina yang kuat untuk bekerja di bidang apapun itu nanti yang kalian inginkan. Banyak teman-teman yang aku temuin atau yang cuman sekedar aku baca ceritanya di grup Working Holiday Visa, mereka tuh takut banget untuk kerja di farm karena kerja farm itu lebih kepada kerja fisik. Jadi mereka takut nanti mereka nggak kuat atau mereka bakalan sakit atau kayak gimana. Padahal sebenarnya kalian kerja sebagai waiters pun itu juga kalian juga butuh fisik yang kuat. Kalian misalnya kalian harus carry 3 plates gitu kan, bawa 3 piring gitu kan. 3 piring itu kan dari 1, 2, 3 gitu. Dan kalau kalian bawanya tiap hari kayak gitu, dan kalian kan pasti butuh fisik yang kuat juga kan. Nggak bisa yang cuman sekedar tanganku gitu. Kalau tangan kalian nggak kuat, habis itu kaki kalian nggak kuat, terus kalian jatuh, ya udah gitu, udah bye bye gitu, nggak bisa kerja lagi. Jadi sebenarnya exercise itu bukan hanya untuk orang yang mau kerja di farm, kerja di mana aja kalian butuh exercise, kalian butuh fisik yang kuat gitu. Dengan kalian punya fisik yang prima, menurut aku kalian akan bisa kerja secara maksimal. Kalau kerja kalian maksimal, kalian pasti bisa mendapatkan uang lebih banyak lagi kan. Tuh. Yang kedua, kenalin tubuhmu sendiri. Kalau kamu tahu tubuhmu itu lemah, ya jangan dipaksain dong kerja di bagian area-area yang berat. Sebelum kalian melamar pekerjaan, kalian harus tahu tugas kalian itu nantinya seperti apa gitu. Jangan dikira hanya karena aku mau kerja housekeeping di hotel gitu, dan itu paling mudah. Padahal enggak juga loh, housekeeping itu kalian harus angkat-angkat kasur yang sangat berat banget, yang mana ya fisik kita juga pasti harus bagus juga kan. Nah, kalau tahu fisik kita itu nggak kuat, ya jangan dipaksain hanya karena kita butuh uang atau butuh pekerjaan. Ya aku bisa memahami sih gitu, tapi kembali lagi seperti yang aku bilang di awal, ngapain juga kita punya uang banyak terus habis itu uangnya berakhir hanya untuk bayar bil rumah sakit gitu kan. Atau kalau enggak, ketika kalian tahu tubuh kalian itu udah nggak kuat untuk bekerja dan kalian butuh istirahat, tapi sebenarnya kalian sayang nih ya, wah aku kalau kerja bisa dapat 2 juta nih, terus kalau aku istirahat sayang nih. Tapi sebenarnya tubuh kalian itu udah ngasih alarm gitu kalau kalian itu butuh istirahat. Nah, menurut aku ya istirahat aja gitu, nggak usah sayang-sayang sama uang, karena lebih baik kalian ambil waktu istirahat 1 hari, 2 hari, kemudian kalian bisa kerja secara
prima dan bisa dapat uang yang lebih banyak lagi kan ke depannya, daripada kalian sayang-sayang kalian paksain. Karena nanti kalau tubuh kalian udah kembali normal, kembali sehat, kalian bisa kerja lagi dan kalian bisa cari uang lagi kan. Sebenarnya logikanya sesimpel itu sih. Kenapa aku bilang seperti ini? Karena sebenarnya tubuh kita itu memang mungkin kita bisa paksain gitu kan bekerjanya. Tapi ketika kita nanti udah tua atau udah lama-lama kita ngerasain kita membiarkan signal dari tubuh kita itu bahwa kita butuh istirahat, terus tiba-tiba langsung kolaps, langsung jatuh, itu tuh justru lebih parah loh teman-teman. Nah, jangan lupa kenalin tubuh kalian, karena kalau kalian kenal tubuh kalian, meskipun orang mau ngomong, ah kamu manja banget, ah kamu kayak gini, kalian gak peduli gitu, karena kalian yang tahu tubuh kalian, dan ketika kalian sakit, kalian yang akan merasakan gitu. Terus tips yang ketiga, yaitu kenalin tempat kerjamu. Kebanyakan company atau perusahaan di Australia itu pasti ngasih induction ke pegawai barunya. Apa itu induction? Jadi induction itu seperti pengenalan area kerja kita, yang mana di situ akan dijelaskan mengenai area tempat kita bekerja, tugas-tugas kita bekerja, bagaimana kita bisa bekerja dengan baik dan maksimal untuk mengurangi kecelakaan kerja. Sepengetahuan aku, tidak semua tempat kerja pasti ngasih induction kepada kamu. Tapi kalau memang ada atau kalian bisa bertanya kepada perusahaan kalian untuk diberikan induction, itu alangkah lebih baiknya supaya teman-teman bisa mengerti area tempat kalian bekerja, teman-teman bisa mengerti bagaimana untuk menghindari kecelakaan kerja di tempat kerja, sehingga kalian bisa kerja maksimal dan tempat kalian bekerja juga senang dengan cara kerja kita. Dari pengalaman aku bekerja di Australia, aku diberikan informasi tentang bagaimana itu lifting atau mengangkat beban, gimana bisa memiliki postur tubuh yang pas atau yang kuat ketika kita mengangkat beban, seberapa besar beban yang bisa aku angkat berdasarkan gender, karena laki-laki dan perempuan itu besar bebannya berbeda-beda ya teman-teman. Jadi kita itu sebenarnya nggak bisa asal sembarangan mengangkat beban. Karena kalau kita sembarangan mengangkat beban, mungkin kita nggak ngerasain sakitnya, tapi lama-lama kalian pasti akan merasakan yang namanya back pains atau syaraf kejepit kayak gitu. Tapi prakteknya gimana kak? Kan kita disuruh kerja cepat, efektif, dan efisien. Terus kita disuruh memperhatikan gimana caranya mengangkat beban, gimana kita lifting. Ya, itulah teman-teman pentingnya poin pertama tadi, yaitu kita harus berolahraga atau exercise. Sebenarnya kalau kita udah biasa olahraga atau exercise, kita udah tahu ya gimana caranya untuk mengangkat beban, gimana caranya untuk mengatur pernafasan ketika kita mengangkat beban, posisi seperti apa yang kita lakukan ketika kita mengangkat beban. Jadi kalau kita sebenarnya kalau udah terbiasa exercise, ya sebenarnya itu akan otomatis gitu loh. Tubuh kita akan otomatis mengikuti itu. Kalau tubuh udah terbiasa, kesalahan dalam membawa beban itu sebenarnya bisa diminimalisirkan. Itulah sebabnya mengapa kita penting untuk berolahraga, mengenali tubuh kita sendiri, dan kita mencari tahu di mana area kita bekerja. Jadi jangan asal tanda tangan atau mengerjakan induction ya, karena memang beberapa teman-teman itu karena susah bahasa Inggris akhirnya ya udah inductionnya cuman asal dilihat aja, asal menjawab aja. Itu jangan ya teman-teman, karena kalian itu dikasih induction itu supaya kalian benar-benar mengerti area tempat kalian bekerja gitu. Nah sekarang aku mau cerita tentang pengalaman aku sendiri, gimana aku bisa akhirnya tumbang juga. Terakhir aku bekerja di Australia, aku mengalami cedera otot atau biasa yang disebut HNP, yaitu hernia nucleus pulposus atau syaraf terjepit. Jadi mungkin aku itu awalnya tidak merasakan bahwa
aku salah mengambil beban ketika aku bekerja di farm, bekerja sebagai cleaners, bekerja sebagai waiters. Padahal tempat company aku memberikan induction dan aku masih aja mengalami kesalahan dalam bekerja. Itulah sebabnya kita perlu memiliki induction dan selalu berolahraga. Aku memang punya beberapa banyak pengalaman bekerja di Australia yang nanti akan aku bagi ceritanya di video yang lain. Nah, di pekerjaan aku yang terakhir itu aku dapat syaraf kejepit nih. Aku sakit selama seminggu. Aku mengangkat beban terus secara cepat tanpa aku sadarin. Terus suatu pagi aku merasa sakit yang gak bisa aku tahan. Aku izin sakit dan itu akhirnya menjadi drama. Dan akhirnya aku memutuskan untuk pulang dan beristirahat. Aku tipe orang yang gak sayang dengan apa ya. Aku tahu aku punya pekerjaan, aku tahu susah banget cari pekerjaan, tapi aku lebih sayang dengan tubuhku sendiri. Aku seperti itu. Jadi kalau aku tahu kalau tubuhku udah gak bisa, ya lebih baik aku tinggalkan aja gitu. Pas itu adalah bulan Maret tahun 2020, baru-baru ini aku memutuskan keluar dari pekerjaan. Nah, karena adanya corona ini juga, akhirnya aku memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Pas aku pulang di Indonesia, aku cuman rajin untuk stretching badan aku, terutama bagian punggung ini yang paling sakit. Aku stretching selama beberapa minggu. Gak tahu tiba-tiba suatu pagi aku bangun, aku tuh gak bisa berdiri dengan baik. Bahkan untuk duduk di toilet itu sakitnya minta ampun. Dan itu tuh aku ingat banget, itu hari Sabtu. Aku gak bisa ngapa-ngapain dan aku hanya bisa nangis. Gimana ya? Rasanya tuh kayak, ya Tuhan, aku di satu sisi tuh aku merasa bersyukur akan keputusan aku untuk keluar dari pekerjaan. Di satu sisi itu aku merasa aku bodoh banget, aku nggak bisa menjaga tubuhku sendiri sampai kayak gini. Dan di situ aku merasa, ya ampun, ini ya rasanya orang nggak bisa jalan. Dan aku tuh merasakan desperate-nya orang-orang yang nggak bisa jalan lagi gitu. Dan aku tuh cuman bisa, ya udah gimana caranya ya, aku nggak bisa cuma nangis doang kan. Akhirnya aku memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Hari Seninnya aku langsung pergi ke Jogja International Hospital atau JIH di Yogyakarta. Aku tuh udah nggak mikirin uang. Untungnya aku tipe orang yang suka menabung, jadi aku tuh cuman berpikir gimana caranya aku sembuh. Terus seperti video di awal yang aku kasih ke teman-teman, aku dapet injection, mungkin itu semacam painkiller ya teman-teman. Awalnya tuh aku berpikir, ya ampun, aku harus bayar berapa ini, ternyata itu murah banget. Dan aku tuh yang merasa bersyukur lagi di situ karena aku sakit posisi di Indonesia, bukan di Australia. Aku yakin kalau di Australia harganya udah nggak bisa aku pikirin gimana, dan pasti sesayang-sayangnya gitu. Untunglah aku ngerti tubuhku sendiri, dan untuk itulah aku merasa bahwa aku perlu sharing informasi ini ke teman-teman supaya teman-teman yang lain itu bisa mempersiapkan fisik lebih lagi, nggak seperti aku. Jadi begitu aja sharing aku kali ini. Terima kasih udah nonton videoku. Jangan lupa di like, subscribe, and share ke teman-teman kalian semuanya. The spine has many moving parts, and if used unwisely, excessive load to a particular part can cause permanent, irreparable damage. Back injury can cause pain, disability, loss of mobility and strength, and damage to the nervous system. The back can suffer traumatic, instantaneous injury from an isolated incident, or it can suffer from long-term exposure to load and stress. Disc damage, pinched nerves or strained or injured muscles can produce a range of symptoms from acute pain to chronic or intermittent pain in a variety of locations throughout the body.